Kalau nggak salah Mas Wawan kan pernah bikin konten sama Pak Rudi Julianto ya, Pop Art ya. Sebenarnya saya penasaran karena ya belum lama ini Pak Rudi ke tempat saya yang sama teman-teman juga pengen tahu. Kita lihat aja ya. Yuk. Oh ini Mas ya. Pak, maaf, Ya Mas, apa ini rumahnya WK? WK. Ya saya WK. Ya. Tapi WK saya. WK, Saya Tak- Wawan Ketileng Mas. tapi kok beda ya? Masa sih? Heeh. Masih mau nyari Mas WK siapa? WK, Saya WK juga. WK itu loh, Ketileng. apa? Ini Yang teman punya saya ini- channel teman WK saya- Art itu. Teman saya ini WK juga ini. Oh, nih. Nyari siapa? Jangan kan ini. Mas Widodo Klipang. WK. Widodo Klipang. Tapi Dodo Klipang sama Semarang. Ya. Ini WK juga. Wawan Ketileng. Nah, yang cari siapa Mas? Itu loh, apa? Yang punya channel WK Art itu loh. Oh, WK Art. Oh yang itu yang apa kelek bolong Oh itu yang pernah Oh denger di Mas. sana ya Mas. Anu ya yang buncai Di sana. itu. Iya, Iya. Oh saya WK, ini juga WK. Sama-sama WK. Ya ini WK bukan. WK. Oh di sana Mas. Bentar Mas, Coba. apa Oh. tak teleponin dulu. Ya coba di sana aja. siap. Ayo, mari. Sana loh Mas. Tuh Oh. orangnya di belakang sana. Siap. Duduk di situ loh paling. Orangnya gondrong Mas. Iya. Ada ini ya, panjang. Ha-ha. Sana Mas orangnya Mas. Di dalam sana Mas. Sama nah, ini kawannya sudah mulai menjerat ini kan harus di Wah, lihat di sini ternyata. Gimana Mas? Wah dari mana ini Mas? nyari-nyari ya. Heeh. Kameramennya sampai bingung ini muter-muter. Sama-sama WK. Sama-sama. Lah. Iya. Ya ini ya ini juga WK. Lawan Ketilang karena memang tinggalnya di Ketilang. Ya yang tadi itu ya WK juga. Ini dulu Klipang, memang dari Klipang. Ya, kalau saya WK Art. Banyak WK ya. Ternyata ya. Yang tadi WK. Ya ini Mas. Ya Lagi pada ini, ngapain yuk? ini lagi apa proses yang lihat ini ya proses kreatifnya Mas Wawan untuk membuat bonsai. Ini ada bonsai mini, ada bonsai besar. Oke, sebelumnya saya sapa dulu buat teman-teman. Ya sedikit tadi ada alibi yang membingungkan kameramen sendiri yang tersesat di kebun WK Mas Wawan Ketileng. Kameranya baru ya, Iya, benar. Jadi ini teman-teman saya sedang bersama WK KW kamu boleh ya. Oke. Mas Wawan Ketileng. Kebetulan ini juga tempat di Semarang di Desa Ketilang ya Mas. Ketilang. Jadi sebenarnya ini teman ya lumayan lama, bisa dibilang ya sudah lama sih ya kita baru ketemu lagi Mas dari SD ya. Dari zaman Oh, Majapahit. di Majapahit. Ya, singkat cerita ya saya silaturahmi ya melihat kebunnya. Ya diharapkan sih sebenarnya saya tidak silaturahmi saja, tentunya siapa tahu ada hal-hal yang menarik untuk menjadi materi diskusi ya, untuk ya artinya sharing aja Mas ya. Di sini saya juga ingin tahu bagaimana proses Mas Wawan ini dalam membuat bonsainya, atau juga mungkin ya ada hal-hal lain yang mungkin bisa kita apa ya namanya gali untuk memungkinkan kita menemukan banyak hal pertanyaan-pertanyaan yang memang belum bisa terjawab ya. Mudah-mudahan di sini jangan sampai terjawab karena iya karena kesenian harus
seni harus terus berkembang ya. Jadi ketika sudah menemukan jawaban jangan berhenti di situ. Jadi harus terus mencari menggali pertanyaan-pertanyaan. Artinya bahwa ya termasuk saya bahwa ketika melihat sebuah karya seni adalah sebuah kekayaan intelektual. Artinya ada bagian-bagian yang memang sangat ilmiah ya, kalau bahasa kerennya ya itu ya tentu ada ya keilmuan, makanya kita harus tetap terus menggali pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan baik dari segi teknik maupun fisiologi pohon itu sendiri. Ya oke, nanti kita sharing aja nih ya, teman-teman bisa menyimak. Di sini saya tidak menggurui atau mengajarkan hal-hal apa yang mungkin nantinya akan bisa saya sampaikan, tapi selain itu juga ya bolehlah teman-teman berpendapat lain atau tidak sepaham ya, tapi silahkan, nggak apa-apa karena di sini dalam sebuah kesenian tidak ada yang benar dan salah ya. Kalaupun ada yang benar, harus ada yang salah. Artinya ada perbedaan, karena perbedaan itu indah ya. Nah, seperti itu tadi. Mukanya bilang WK sama. Loh, kalau WK semua kan nggak indah. Tapi mukanya beda-beda kan. Nah, itulah perbedaan. Nah, makanya membuat yang indah artinya ya akhirnya jadi sebuah ya cinta lah, itu aja. Oke, Mas Wan. Ya, ini teman-teman udah lihat kayaknya tadi kayak serius banget nih, Mas. Enggak kayaknya. Oh, enggak ya. Lagi apa nih, Mas? Lagi apa ya? Sekarang ini lagi apa yang ekspektasikan dari pohon ini, Mas? Sebenarnya nggak setinggi itu ya bahasanya ya. Ya nggak tinggi-tinggi amat, saya masih di sini, Mas. Tenang. Jadi ini adalah kegiatan santai, Mas, santai dan menyenangkan. Ya. Apa sih ya, dari sebuah hobi yang begitu menyenangkan, tapi kadang-kala banyak teman-teman yang malah membuatnya berdebat, padahal kan asik ya. Kita bisa melihat satu ciptaan Tuhan di mana setiap hari berkembang, kita bisa melihat keindahannya selalu bertambah setiap hari. Bonsai. Jadi sebenarnya juga tumbuhnya pohon ini memberi sebuah pengetahuan yang tumbuh juga ya, pola pikiran. Nah, seperti itu. Akhir. Jadi oke, ini bisa dilihat teman-teman ya. Ya, ini saya rasa geraknya sangat dinamis ya. Di sini bisa dilihat juga teman mungkin. Sebenarnya sebelumnya ini ya teman-teman, bisa dibilang ya Mas Wawan ini juga aktif juga di organisasi PBBI yang juga artinya banyak referensi untuk bonsai kontes ya, Mas ya. Nah, di sini juga saya ingin berbagi pengalaman mungkin, karena saya juga sebenarnya agak minim sekali ya tentang hal itu. Hubungan dengan perihal itu, artinya sebenarnya di sini bisa terlihat ya bahwa ada sebuah kreativitas yang memiliki tentu ada orientasi yang berbeda. Artinya di sini dilihat Sohan juga membuat bonsai yang bisa dibilang untuk target kontes gitu ya. Ada juga ekspresi. Tapi itu tidak memisahkan, tidak membedakan. Artinya yang perlu dipahami untuk kita adalah ketika kita membuat karya ada keinginan untuk kontes, tentu harus paham dulu Mas, standar penilaiannya bagaimana, kriterianya seperti apa. Maka di situ dibuatlah semaksimal mungkin, setotal mungkin untuk mendapatkan standar itu ya. Itu yang harus dipahami. Tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya kita seorang kreator berekspresi hal lain ya. Contoh dengan Mas Wawan ya, mungkin bisa saja melanggar atau apapun gitu kan, dari standar itu. Tapi
di sini menunjukkan bahwa dalam proses berkesenian itu adalah intinya yang tadi, proses pencarian ya Mas ya. Ya. Mencari terus, menggali terus untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan yang ya pada puncaknya adalah lebih estetis ya, lebih estetik lagi. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Jadi di sini ada apa ya, bukan pembeda tapi ada sebuah kekayaan estetika ya. Artinya tadi dengan konsep yang berbeda. Nah, seperti ini ya contohnya. Mungkin ada hal-hal lain yang mungkin dilihat kurang apa namanya ya, akarnya agak muter. Agak keliling kayak tadi muter-muter. Bisa muter. Seperti itu. Keliling atau apa, tapi ya kita tidak bisa memvonis saat ini pohon ini harus muter dan harus ya seperti tadi ya pada umumnya kita ketahui. Tentu Mas Wan sendiri ada alasan lain atau mungkin ya sedang proses gitu kan. Nah, intinya ya memang ini lagi sedang proses. Ya, gitu aja. Ya mungkin kita bisa lihat pohon-pohon yang lain dulu ya Mas ya. Untuk kita teman-teman bisa lihat bagaimana keanekaragaman bentuk ini. Jadi ya seperti tadi latar belakang Mas Wawan ini sebenarnya ya sangat ngawur ya. Ngawur. Artinya explore sekali dengan ragam apa ya? Bukan gaya tapi dari bahan yang ada itu kita maksimalkan, kita proses, kemudian melihat perkembangan pertumbuhan pohon itu sendiri bagaimana, kita ikuti, kita saling komunikasi dua arah ya, sehingga kita tidak otoriter terhadap pohon, pohon juga tidak semau-maunya sendiri gitu. Saling komunikasi akhirnya ya semoga aja terjadi. Jadi mungkin gini ya, muara dari sebuah karya ya, kayak seniman aja karya. Nggak apa-apa. Saya bukan seniman ya, saya hanya petani ngawur ya, petani tanaman yang bisa dikerja tapi ngawur. Tapi saya pikir bahwa muaranya memang semuanya adalah estetika atau keindahan ya. Mengenai apa istilahnya, metode, cara, kemudian penyebutan, ada orang yang punya gaya, kemudian style atau apapun ya. Saya kurang mempelajari itu. Ismo gitu ya. Itu bebas-bebas saja. Yang penting kita tidak saling, kita tidak dilelahkan untuk berdebat soal itu, tapi yang penting kita Mas Wan sudah berdebat dengan pohonnya sendiri. Itu yang penting kan, itu udah capek. Apalagi pohon ini Mas. Kalau silakan berdebat dengan duri Arabica. Itu lebih tajam sakitnya. Bahkan selain tidak berdarah, bisa berdarah juga. Makanya dengan tidak ada satu kesakelekan itu, kita harapannya memunculkan banyak sekali bentuk, banyak sekali ini yang muaranya diharapkan keindahan, meskipun ini belum indah ya, tapi semua berproses ke sana. Semoga aja. Ya itulah teman-teman, salah satu proses saya penciptaan ya. Jadi seni rupa ya, kita ini karena rupa, karena dilihat ya Mas. Jadi visual ya. Seni rupa itu ada dua aspek ya, yaitu visual wujud ya dengan makna ya. Makna bisa secara seperti yang pernah saya sampaikan, bisa bersifat filosofis ya kan, atau ya sebatas puitis mungkin bisa saja kan, yang sifatnya lebih romantis ya Pak. Ya itu secara individu orang pasti punya hal-hal pesan seperti itu. Sedangkan aspek yang satunya adalah wujud. Nah, di sini adalah pembentukan. Jadi kita tidak bisa lepas dari aspek itu, karena seni visual ya seni bentuk ya, artinya yang nampak ya. Nah, artinya otomatis seniman ini antara misi atau filosofi kepribadiannya itu dia transformasi ke dalam sebuah bentuk. Nah, jadi ketika karya ini mungkin munculnya menjadi sesuatu yang
kadang terlihat nggak wajar ya, seolah-olah apa ya, kalau bahasanya pembonsai itu melanggar kodrat alam gitu ya Mas ya. Nah, artinya itu sebenarnya kalau dalam seni bonsai atau seni tumbuhan ya, bukan bonsai aja, itu ya kita mengacu pada apa namanya kajian fisiologi, artinya bagaimana proses pembentukan, proses tumbuh. Nah, hal itu yang penting untuk pembonsai ya, penting-penting amat juga enggak, tapi ya silahkanlah yang mau mempelajari kan gitu aja Mas. Yang mau memahami, mempelajari, yang enggak ya tidak apa-apa, yang penting bentuk aja gitu, enggak apa-apa. Nanti pelan-pelan juga akan memahami. Artinya kenapa penting pemahaman mixologi itu, supaya kita bisa memperlakukan pohon, karena pohon itu jenisnya, karakternya beda-beda ya Mas ya. Beda-beda. Sancang, terus apa tadi ini ada Arabica ya. Ya dengan secara morfologi ada duri, otomatis kita penanganannya juga akan beda. Nah, itu juga berkenaan dengan teknik bagaimana kita bendingnya, karena ada banyak duri, pruning, pokoknya banyak hal lah. Jadi teman-teman ya ini nanti simak saja perlahan satu persatu bagaimana nanti akan kita ulas lagi. Oke, sementara sampai situ dulu Mas Wan ya. Nanti kita teman-teman bisa lihat lain. Mas WK. Ya, gitu. Kita terlahir dengan rahim yang sama, yaitu Ibu Pertiwi. Bapak pertama. Oke ya, Mas Wan, nanti ya mudah-mudahan diizinkan untuk lihat koleksi-koleksinya yang lain untuk proses buat teman-teman. Ya saya juga sendiri untuk belajar bagaimana kedalaman kreativitas Mas Wawan dan secara detail pohonnya itu dalam proses penciptaan. Oke, buat teman-teman yang sekarang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan anunya, loncengnya maksudnya, anunya ya, diaktifkan supaya nanti setelah ini bisa mengikuti tayangan selanjutnya. Tentu banyak hal yang ya mungkin bisa kita sekedar menjadi hiburan atau kita menjadi proses belajar atau semangat apapun lah, pokoknya nganu gitu aja. Nganu. Oke, teman-teman, sampai jumpa di tayangan yang akan datang. Mas Wawan, nanti boleh ya saya lihat ke sana ya? Boleh. Kalau nggak salah Mas Wawan kan pernah bikin konten sama Pak Rudi Julianto ya, Bokop Art ya. Sebenarnya saya penasaran karena ya belum lama ini Pak Rudi ke tempat saya yang sama teman-teman juga pengen tahu. Kita lihat aja ya. Yuk. Oh ini Mas ya. Saya sejauh ini belum pernah lihat karya langsung Pak Rudi ya. Malah bahkan orangnya sendiri dulu yang ketemu.